Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sudki wal wafa, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pemirsa yang telah memberikan ribuan nikmatnya kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan peluang untuk kembali meningkatkan kualitas ibadah kita dengan lebih sempurna. Dan tentunya tak lupa juga salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, seperti biasa kita kembali bersua dalam program Teras TV-mu yang akan mengajak Anda pemirsa berbincang tentang tema-tema yang informatif, edukatif, dan juga kreatif. Nah pemirsa, seperti biasa bersama saya Irmalia Septiana akan menghadirkan untuk Anda narasumber ataupun tamu saya yang kali ini sudah berkunjung ke studio televisi Muhammadiyah. Kali ini ada Ibu Widi Rahayu. Siapakah beliau? Langsung aja kita kenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya beberapa episode kali ini Teras TV-mu kehadiran ibu-ibu cantik, yang kreatif, yang inovatif. Jadi bisa jadi apa ya? Bisa jadi penunjang bagi kita semua nih, perempuan-perempuan kekinian yang malah malas, yang malah enggan untuk berusaha, atau bahkan banyak dari kita yang putus asa, Ibu Widi. Padahal ibu-ibu yang seharusnya lebih sibuk dari kita, yang mungkin juga sudah direpotkan oleh berbagai urusan keluarga lainnya, justru lebih kreatif daripada anak-anak muda. Nah ini harusnya jadi motivasi bagi kita semua ya pemirsa ya. Nah Ibu Widi Rahayu, Ibu Widi, kali ini kita ditemani dengan hamparan tas-tas cantik, dompet, kerajinan dan lain sebagainya. Ya, ini etnik. Tas-tas etnik, iya namanya, karena Ibu memberikan labelnya adalah Etnik Ayu Butik. Etnik Ayu Butik. Tujuannya apa sih, Bu Widi? Etnik Ayu Butik ini nggak apa-apa ya, saya flashback dulu. Jadi etnik Ayu Butik ini dimulai dari kesenangan atau hobi saya, terus terkesima kemudian bangga dengan kain-kain Indonesia. Kemudian saya lihat kenapa enggak kain-kain Indonesia yang bagus ini kita buat aplikasi-aplikasi lain. Oke, dalam dunia fashion mungkin ada baju ya, atau para desainer-desainer lain, tetapi dalam bentuk aplikasi-aplikasi lain itu sebenarnya bisa dan sangat cantik. Sangat cantik ya. Ya, sudah terbukti sekali di sini ada tas-tas yang sangat cantik sekali dengan kain-kain etnik ini. Nah, kalau tadi kecintaan Ibu Widi dengan kain-kain yang Indonesia banget gitu ya. Udah dimulai sejak kapan sih, dari kecil kah atau baru-baru saja melihat bahwa ternyata bagus juga ya kain-kain Indonesia? Kain-kain etnik ini menarik hati saya sejak awalnya saya dulu bekerja ya. Jadi saya bekerja di foreign company juga. Jadi saya lihat begitu saya suka dan saya lihat yang lawas-lawas, kemudian apresiasi mereka sangat tinggi ya. Dan saya kemudian bertekad sambil mempromosikan Indonesia itu seperti apa. Awal mulanya ingin menjadi orang Indonesia aja gitu, yang bangga dengan budaya sendiri, dengan bangsanya sendiri. Itu pasti ya. Pasti. Jadi ketertarikan saya mulai pada saat saya memang udah masuk ke dunia kerja. Satu persatu saya beli, kemudian saya lihat dari mulai yang cap, tulis, kemudian tenun biasa sampai tenun yang jarang ya, susah di pasaran, itu makin kesana tuh makin indah gitu. Dan saya nggak sabar lagi untuk mempromosikan bahwa Indonesia tuh luar biasa, dari alamnya sampai dengan kreativitas anak-anak bangsanya dalam membuat tenun-tenunnya. Dan saya pikir kalau nggak kita siapa lagi gitu. Benar-benar banget, benar banget. Jadi awalnya adalah Ibu adalah seorang karyawan yang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, tapi lahir dari kepedulian tentang bangsa ini, pemirsa, yang memang bangsa ini memiliki ragam budaya yang luar biasa, yang mungkin belum diekspos dengan maksimal ya. Pasti masih banyak lagi gitu ya. Jadi dari waktu pertama kali Ibu Widi ini adalah seorang customer, berarti seorang pembeli aja. Iya, betul. Jadi awalnya saya memang rajin beli-beli gitu ya, rajin beli kain, kemudian saya orangnya suka belajar ya, saya rajin beli kain, sebenarnya saya cari informasi ini kain apa gitu. Kemudian saya mulai hunting kadang sesama
ketemu para yang hobi dengan sejenis ya. Kemudian contohnya seperti kain ini ya, tenun sulam tumpar dari Kalimantan, Samarinda, menjauh di sana, Betul. tapi kecantikannya luar biasa ya. Ya, contohnya pertama kali saya lihat itu saya langsung gini, Ibu kayaknya ini harus kita tampilkan di layar karena ini cantik sekali. Dan Iya. kata Bu Widi menyampaikan bahwa ya ini sulam tumpar tadi Sulam tumpar. yang memiliki nilai yang sangat luar biasa Iya, pastinya. sangat etnik. Berarti dan mata saya pikir, nggak salah ya Bu? matanya pas banget. Pas banget gitu ya. Ditambah dengan kain-kain lain Nah. juga, kayak kain ini namanya kain tiga negeri ya. Oke. Kain tiga negeri itu ada ceritanya kenapa dia tiga negeri, jadi sangat unik itu di situ, walaupun kecil aplikasinya, tapi sebenarnya nilai Yang ini nih? kainnya, iya, ini adalah Oke. batik tulis tiga negeri. Itu sangat unik cerita sejarahnya juga, sehingga ini salah satu kain favorit saya juga. Baik. Pada waktu-waktu beberapa tahun ke belakang itu cukup booming sampai sekarang juga, dan masih dicari para hunternya. Oh, Ah, jadi ini jadi memang kain-kain jarang juga. bisa ditemukan berarti? Atau gimana? Kalau yang asli apa namanya, memang dia perlu proses di 3 tempat ya untuk mendapatkan keluar coklatnya dan sebagainya. Wow. Sehingga Sure. kadang-kadang jangan aneh kalau ketemu pencinta kain, walaupun kainnya nggak utuh, Ha-ha-ha. bolong-bolong ya, tapi dia bisa mengejar supaya dapat kain itu. Di antaranya kain-kain tiga negeri ini. Oh, Masya Allah. Jadi warnanya pun nggak bisa langsung ditemukan di satu tempat. Iya, untuk Dia harus- mendapatkan keluar warnanya harus dilakukan pencelupan di 3 tempat, makanya disebut tiga negeri. Luar biasa sekali. Kalau kita tahu bagaimana cara pembuatan ini, kita pasti lebih bisa menghargai. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibu Widi. Ibu Widi karena cintanya terhadap produk-produk Indonesia dan keinginan dan juga motivasi kuatnya pastinya untuk turut menjadi anak bangsa yang memamerkan, menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kaya. Kaya. Ini yang dilakukan oleh Ibu Widi. Meskipun harus resign dari sebuah perusahaan yang mungkin lebih menjanjikan, ya, tapi rela untuk beralih menjadi seorang wirausaha. Luar biasa Insya sekali. Nah, Allah, insya Allah. ini batik tiga negeri. Kalau yang ini apa nih? Kalau ini namanya kain tenun Pahikung Sumba nih, dari suatu daerah Sumba di NTT. Ini juga hasil kerajinan tenun yang cukup banyak peminatnya ya. Oke. Sehingga mungkin kalau Dari wol-wol gini ya? iya, jadi Oh, dia dipegang. dari benang-benang yang tebal ya. Mungkin kalau pedalaman di NTT sana mungkin udaranya semakin tinggi semakin dingin, sehingga memang banyaknya menggunakan kain-kain yang tebal. Tentunya saya harus cari referensi yang lebih banyak lagi. Oke. Masih banyak kain-kain cantik seputar sana yang menjadi suatu prestis sendiri ya. Waktu ada film luar negeri yang syuting di Indonesia juga itu banyak menggunakan kain-kain Indonesia. Nah, Oke. sedangkan anak bangsa sendiri mungkin belum tentu semuanya tahu, oh itu kain kita gitu. Itu Kadang bagus saya sekali. tahu ini bahwa batik, tapi saya nggak tahu ini batik apa, batik mana, mau bahkan kayak batik Solo, batik Jogja, batik itu kan ada ciri khasnya tersendiri ya Bu Widi ya? Masing-masing ya, Masing-masing, iya. Mungkin kalau udah terbiasa dengan Akhirnya bisa memegang, melihat melihat, kita tahu oh yang ini Memegang juga beda dari bahannya gitu atau bagaimana? iya, sebenarnya dari prosesnya, dari jenis kainnya, dari mulai cara hasil akhirnya itu, kalau yang tulis, kalau yang cap atau yang print itu nanti kelihatan. Oh. Kalau di tempat produksi kami di dalam aplikasi tas seperti ini, pada saat nanti diproduksi akan sangat kelihatan, sangat kelihatan bahwa Contohnya, Bu, kain-kain ini? yang print itu mungkin dia terkadang bahannya lebih licin atau lebih mengkerut gitu ya, Oke. mungkin dengan teknik-teknik print tidak memerlukan kain yang spesifikasinya lebih tinggi kalau untuk tulis atau cap. Oke, tapi kalau misalkan karya Ibu Widi sendiri ini biasanya menggunakan batik-batik ada spesifikasinya seperti apa? Khusus kah? Atau harus tulis, kemudian juga kainnya yang macam apa, lebarnya bagaimana, gimana Bu Widi? Itulah kadang-kadang itu kain-kain yang kita tampilkan sesuai dengan pengetahuan saya ya. Jadi saya sukanya dengan kain-kain tenun Pahikung Sumba, maka beberapa produk kita dominan di Pahikung Sumba. Oke. Gitu. Tapi ada juga yang batik cap, ini batik encim ya. Batik encim, mawar, Pekalongan, ditambah dengan motif polkadot. Kalau menurut saya zaman dulu batik encim tuh nggak ada mix modifikasi dengan polkadotnya atau mix dengan parangklitik atau yang lain-lain. Tapi mungkin semakin ke sini generasi muda pembatiknya semakin Bereksperimen. maju dan bereksperimen, berani, sehingga banyak motif-motif yang
cantik banget. Cantik banget. gitu. Tapi kalau misalkan motifnya sendiri, pernah nggak sih Bu Widi order sendiri gitu ya ke pengrajinnya gitu kan, pengrajin tenunnya untuk saya mau dong di mix dengan apa motif lainnya, atau memang melihat hasil mereka aja terus kemudian oke, ayo kita buat jadi sesuatu. Iya, iya. Sementara ini saya belum sih ya, Belum ya. ada request tersendiri ya. Khusus untuk kain-kain Indonesia, saya masih asik dan terkesima dengan hasil karya Menikmati. para pebatik Indonesia yang semakin kesini semakin berani dan semakin bagus-bagus. Jadi biasanya saya hanya memilih yang sudah mereka sediakan, karena ternyata pengetahuan saya yang udah ada sebelumnya, pas lihat ada motif lain kurang lagi, oh ternyata ada motif ini lebih cantik lagi, warnanya berani ini. Jadi saya Daerah terjauh Ibu Widi mendapatkan hasil batik. batik Atau Papua tenun? ada. Oh Batik Papua Asmat. Saya main di batik itu masih Papua. jarang kayaknya ya orang tahu ya. Itulah sebenarnya Bagi saya yang awam ya, kalau yang pecinta kain pasti semua sudah tahu. ya itulah makanya kita perlu menggali potensi bangsa ini sendiri juga, di samping untuk menambah membantu para pengrajin batik, mempromosikannya dari daerah-daerah itu. Kalau nggak kita siapa lagi gitu. Dan jangan sampai juga pemirsa tentunya pengrajin batik itu menjadi putus asa karena hasil karyanya tidak dihargai. Nah, nanti kita akan tanyakan lagi tentunya bersama dengan Ibu Widi, kenapa beliau memilih untuk mengaplikasikannya dengan tas, pouch, ataupun dengan binder ya? Iya, agenda semacam itu. Usai jeda berikut ini, tetap di Teras TV-mu. Ya pemirsa, masih bersama dengan kami di Teras TV-mu bersama dengan Ibu Widi Rahayu yang memiliki label Etnik Ayu Butik, melestarikan budaya bangsa lewat batik, ya kan? Luar biasa sekali ya kalau masih ada anak bangsa yang peduli dengan bangsanya. Kalau saat ini kita melihat generasi bangsa mungkin sudah mulai putus asa dengan kemajuan bangsa, tapi masih ada Ibu Widi Rahayu yang masih berjuang untuk melestarikan budaya bangsa lewat batik. Ini luar biasa sekali. Nah, ini perjuangan yang insya Allah tidak akan pernah ada sia-sia ya, karena dilakukannya dengan setulus hati dan setulus jiwa. Diawali dengan kecintaannya terhadap produk-produk Indonesia, terlebih dengan kain-kain batik dan juga kain tenun Indonesia, dan juga dengan niatnya tadi luar biasa sekali. Bu Widi, kenapa sih sebelum kita berbincang di sini, kenapa kemudian Ibu Widi memilih untuk melestarikan batik dan lain sebagainya? Karena Ibu Widi merasa peduli dengan pengrajin-pengrajin. Sangat, kita harus saling tersebut. Membantu untuk perekonomian. Luar biasa. Ini yang menjadi luar biasa sebenarnya. Masih ada orang yang mau memikirkan orang yang lainnya, berusaha tapi masih memikirkan kemaslahatan karyawannya. Luar biasa sekali Bu Widi. Nah Bu Widi tadi pertanyaannya, kenapa Ibu Widi tadi mengatakan di awal memang banyak yang sudah diaplikasikan menjadi busana ya, fashion menjadi baju seperti itu. Kenapa Ibu kemudian memilih tas, dompet dan sejenisnya? Iya. Jadi mungkin karena passion saya mungkin bukan di baju tapi lebih ke tas, pernik-pernik, karena hampir semua perempuan itu punya tasnya banyak. Iya. Jadi kenapa saya di tas, karena memang itu adalah yang dibandingkan baju ganti-ganti setiap hari ya. Tapi kalau seseorang wanita itu suka dengan tas, itu dia akan bawa kemana-mana, dan itu menjadi kayak perlengkapan wajib ya. Perlengkapan wajib sehari-hari, sehingga dia akan terus melihat dan dilihat orang, sehingga kain-kainnya akan terpromosikan dengan sendirinya. Lebih lama juga ya durasinya. Bisa tas, bisa clutch. Sekarang kita ke agenda ya, menuju akhir tahun atau awal tahun kan banyak meeting-meeting yang memerlukan pencatatan. Jadi sambil meeting, agendanya pun kain Indonesia. Jadi orang akan melihat itu agenda apa. Ini adalah kain Indonesia tenun Pahikung Sumba. Ini adalah agenda yang isinya yang ini batik ini Pahikung Sumba. Pahikung Sumba ini Teruntum Gurdo. Jadi
tidak berhenti. Ini ngapalin berpromosi. namanya aja butuh berapa lama ya waktunya? Oh, Bisa karena biasa ya. saya mau buka ya. Silakan, Ini menarik silakan. sekali. Wow, Ya, tebel ya. Iya, untuk catatan-catatan meeting. Jadi kadang kita bertemu dengan klien. Betul. Itu bisa Ini guna menjadi banget ini sih, loh. Bara. Bisa menjadi bahan pembuka pembicaraan. Iya. Iya kan, kita kalau ketemu klien yang sulit, tapi kita memakai sesuatu yang unik, kemudian akan terjadi Iya, komunikasi, komunikasi yang ringan dan dimulai dengan apa ini? Ice breaking juga jadinya. Ice breaking. Dengan apa yang kita bawa Iya, gitu iya, ya, iya, tanpa sengaja. Kita nggak perlu berlatih susah payah, dengan bawa satu hal yang unik aja itu bisa jadi pembuka awal pembicaraan kita, pemirsa. Nah, kalau bisa jadi pembuka tadi, berarti Iya. harus hati-hati dong kita beli kainnya. Kemudian kita kalau nggak tahu gimana, bisa nanya langsung sama Ibu Widi. Jadi biasanya pada saat saya menjual, saya banyaknya di media sosial juga ya. Jadi di situ saya kasih keterangan lengkap, ini kain apa, jadi jenis tasnya apa, kainnya apa, dari mana, mix kulit sapi ini semua yang saya produksi kulit sapi asli ya, sehingga insya Allah lebih long lasting ya dibandingkan kulit Awet. yang nggak asli. Saya bisa kasih komentar untuk tas yang dari kulit asli itu lebih awet. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita harus spend money, ya kan, harganya mungkin lebih tinggi sedikit tapi ya, Iya, iya. dibandingkan dengan kualitasnya Iya. gitu. Terus ya. misalnya untuk perempuan, ibu-ibu juga yang mulai menyukai kain-kain Indonesia, tas-tasnya beralih ke kain-kain Indonesia, dia akan turun ke anak-anaknya ya. Ya. Sehingga generasi-generasi selanjutnya dia pasti akan nanya, mama ini apa? Ini kain tenun pahikung, ini. Dan pelan-pelan kita akan mendidik generasi ke bawah untuk tidak meninggalkan budaya sendiri. Insya Allah. Insya Allah, luar biasa sekali. Nah, kalau Ibu Widi kok bisa cinta banget sih? Terus gimana kalau Iya, misalkan iya, dengan itu dia. support suami Iya, terhadap iya. dengan usaha Ibu Widi? Kan jadi sibuk banget nih, harus hunting kain-kain ke Oh, pelosok iya. Indonesia. Itulah hebatnya zaman sekarang. Iya. Jadi kalau zaman sekarang itu di dunia yang virtual flat ya, semua kita bisa dapatkan dari online. Jadi para pengrajin-pengrajin sampai keturunan anak-anaknya juga mungkin sekarang sudah terbiasa dengan online ya, sehingga kita bisa mudah mendapatkan titik-titik pengepul kain-kain Indonesia. Oke. Gitu. Jadi mostly saya online, sehingga dari sisi keluarga yang nomor satu ya, pahalanya besar di situ. Iya, Insya Allah. Keluarga pun tidak ditinggal, sehingga suami cukup mendukung. Cukup mendukung. Cukup Wow. kadang saya ceritakan ini kain ini, kain ini, kain ini, kain Suami ini. juga bingung jadinya. Tapi itu juga bisa jadi bahan berkumpul bersama dengan keluarga. Anak-anak juga jadi nanya, kenapa sih Bunda kok sekarang suka banget yang ngumpulin banyak-banyak kain gitu. Tadi ya menarik, ada kain-kain yang dengan usianya kemudian menjadi mahal. Dan tadi Ibu juga sempat cerita bahwa ada juga satu koleksi yang tidak dijadikan apapun, hanya dipegang-pegang saja. Itu gimana Bukan ceritanya? rahasia nih. Iya. Ya. Iya, ada beberapa kain yang memang saya koleksi ya, kayak misalnya ya mungkin buat orang lain ini apa ya, tapi buat saya itu sangat berharga ya. Misalnya kain batik tiga negeri yang baby blue, ada lagi koptung, itu juga yang sulit dicari orang. Oke. Kemudian ada lagi ayu topas atau kain-kain lain, memang itu saya belum potong karena itu menurut saya itu ada historinya ya, dan itu keunikan yang mungkin kita nggak ketemu lagi. Karena apa, kalau kain tenun, terutama mungkin kain tenun yang lain ya, bukan pahikung ya, ada kain tenun buna dan sebagainya, itu kalau yang ngerti bahwa dia belum tentu bisa ketemu lagi dengan motif yang sama. Oh. Gitu, tidak seperti batik. Kalau batik itu dia mungkin nanti kita bisa ketemu lagi dengan motif yang sama ya, karena pengrajinnya nanti bikin beberapa. Tapi kalau kain tenun, begitu dia lihat, wah ini rare, dia tahu pasti bisa jadi dia tidak ketemu lagi dengan kain tenun motif itu. Bisa jadi hanya satu-satunya orang yang memiliki motif tersebut. Betul. Jadi kain tenun itu, contoh kayak tenun Maumere itu nanti ada yang motifnya burung hantu, ada motifnya kuda, itu tuh nggak akan saya potong karena itu menjadi harta buat saya ya, karena kesenangan saya, dan semakin saya hebat ya gitu. Jadi Mengagumi ya. mengagumi istilahnya. Suatu Iya, saat iya. nanti kalau Ibu tidak foto-foto, lama-lama orang museum datang. Bu, boleh kita pajang di museum. Kadang-kadang kalau pencipta kain itu dia nyimpennya nggak emas permata ya, dia nyimpennya Kain ya. Karena nanti lama-lama ya itu nggak dipotong, nggak dikasih, semua orang nggak diberikan kesempatan untuk memiliki, orang museum datang. Ibu, kita mau pajang ini ya sudah, baru mengalah Ibu dia. Nah Bu Widi, ini kalau model-model tasnya ini bisa beragam macamnya, kita bisa request juga nggak sih modelnya? Kan kayak orang
mungkin suka dengan motif ataupun warna merah ini gitu ya, dengan motif batiknya juga sangat manis sekali. Tapi modelnya jangan yang seperti ini, bisa nggak di-request? Kebetulan saya punya tim ya. Saya di rumah produksi saya ada 6 orang, sama saya jadi 7 ya. Semuanya dikerjakan bersama-sama ya. Jadi ada tukang polanya, ada yang mendesain, kemudian merealisasikannya menjadi produk. Setelah berhasil merealisasikan menjadi produk, baru tukang-tukang asistennya itu yang melakukan pekerjaannya. Jadi pada saat ada seorang customer yang mereka melakukan request, itu bisa saja kita lakukan. Bisa saja. Nanti kita dikasih detail-detailnya sehingga kita bisa mulai membuat pola. Karena membuat pola tas itu cukup banyak perintilannya ya. Jadi untuk pinggirnya dan sebagainya, sehingga itu kalau dia polanya salah, nanti bentuk tasnya miring atau tidak sesuai dengan yang di request. Atau kadang juga ada yang kayak nggak kuat gitu ya, kemudian bisa putus dan lain sebagainya. Kalau nggak kuat dan bisa putus, mungkin harus lebih spesifik lagi ya. Okay. Karena kalau misalnya nggak kuat, bisa jadi gini, tas itu bukan hanya yang terlihat kain dan kulit ya. Tas itu banyak dalemannya, jadi dari kain itu nggak langsung dijahit, tetapi itu lapisannya banyak. Jadi teknik-teknik pelapisan, teknik pengeleman, pun material-material di dalamnya, insya Allah kita pakai yang kualitasnya baik. Ya, karena saya juga tidak mau orang yang beli tas saya nanti berapa bulan kemudian jadi trauma gitu. Sehingga walaupun tidak terlihat, tetap kita menggunakan material yang baik gitu, sehingga lama-kelamaan orang akan tahu bahwa kalau cari yang harganya terjangkau, kualitas baik, Etnik Ayu Butik. Etnik Ayu Butik, insya Allah. Nah kalau ini tadi nih yang dipajang, ini tas model apa nih? Nah Bu Widi? Ini tas ini terinspirasi dari cabin crew perempuan ya, kita sebut pramugari ya. Betul. Saya lihat tasnya itu simple, elegan. Tapi sekali lagi karena saya suka kain Indonesia, saya jadi langsung berpikir kain apa, kain bagaimana di mix and match kan dengan kain-kain Indonesia. Jadi jadilah ini kayak saya sebut CC bag ya, cabin crew bag ini dengan kain Indonesia gitu. Kalau dilihat kan bentuknya sangat sederhana, tapi seorang wanita yang elegan, simple, tidak memerlukan banyak aksesoris, dia cukup memakai hal-hal yang sederhana. Tapi baik, katanya, bagus. Tapi indah dilihat ya. Iya, gitu. Enak dipandang ya. Yang penting itu bagi seorang wanita. Perempuan sebenarnya dibilang cantik menjadi nilai tambah sebenarnya, tapi kalau sudah enak dipandang dan tidak membosankan itu yang utama ya. Setuju nggak Bu Widi? Aduh, mudah-mudahan ya. Amin begitu ya. Nah, kalau misalkan tas yang sekarang sedang jadi rebutan customer tuh model-model seperti apa sih Bu Widi? Kalau yang sekarang itu kayaknya trennya mengecil tas-tasnya ya. Maksudnya mini bag gitu ya. Ada yang kecil, ada yang S, ada yang sebut mini, ada yang sampai sekarang disebut petit. Petit itu kecil banget. Sebenarnya itu ya itu in fashion ya, semua jadi mengecil tas-tasnya. Karena mungkin orang nggak mau terlalu ribet ya, tapi tetap beberapa orang yang pakai untuk kerja atau untuk traveling, dia memilih tas yang jangan terlalu kecil. Tapi memang trennya memang tas-tasnya mengecil. Sekarang mengecil ya, tapi apapun yang menjadi daya tarik Anda pemirsa, apapun yang menjadi keinginan Anda, di Etnik Ayu Butik ini bisa memberikannya untuk Anda. Jadi jangan ragu lagi, kembali saya informasikan untuk langsung menghubungi Ibu Widi. Tadi kalau kita lihat ya perbincangannya menarik sekali, selain kita bisa membeli satu barang yang cantik, kita juga bisa belajar tentang budaya Indonesia. Kamu orang Indonesia, jangan ragu untuk beli produk Indonesia. Terima kasih Bu Widi. Semoga sukses selalu, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Teras TV-mu karena sesaat lagi ada tamu saya yang akan segera hadir. Tetaplah di Teras TV-mu.